Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Selin dan Vanessa akan mempresentasikan kajian ekologi industri pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Kajian ini berfokus pada penerapan prinsip ekologi industri semen melalui studi hilirisasi, pengelolaan energi dan limbah, dan ekonomi sirkular serta studi kasus peningkatan efisiensi penggunaan air melalui sistem closed loop water cooling. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Kantor pusatnya berada di Jakarta Selatan di Wisma Indosemen, sedangkan fasilitas produksinya tersebar di beberapa wilayah yaitu Citar Bogor, Palimanan Cirebon, Tarjon Kalimantan Selatan, Grobogan Jawa Tengah, dan Maros Sulawesi Selatan. Dengan cakupan operasional yang luas, Indosemen memiliki peran penting dalam industri semen nasional sekaligus menghadapi tantangan lingkungan yang cukup besar. Oke, dilanjutkan ke strategi keberlanjutannya. Sebagai industri yang fokus terhadap energi dan sumber daya, Indosemen menerapkan strategi keberlanjutan yang sedang berfokus pada aspek lingkungan. Strategi keberlanjutan meliputi membangun masa depan nol, membangun masa depan yang berkelanjutan dan tangguh, membangun masa depan alam yang positif, dan melestarikan sumber daya air. Seluruh program tersebut bertujuan mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Next ke hilirisasi industri semen. Skema tersebut menunjukkan alur produksi semen Indosemen dari bahan baku hingga produk akhir. Pada tahap upstream, bahan baku utama berupa batu kapur, tanah liat, serta pasir, silika, dan material tambahan. Disiapkan sebagai input produksi semen, kemudian di middle stream, bahan baku mengalami proses pengolahan awal, kemudian dibakar dalam kiln dan menghasilkan clinker. Clinker selanjutnya digiling bersama gypsum dan bahan aditif untuk menghasilkan semen. Pada tahap downstream, semen dipasarkan dalam berbagai produk. Kemudian ada limbah atau residu yang dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar alternatif atau bahan baku alternatif serta melalui kegiatan reuse dan recycle. Next ke hilirisasi limbah. Pada proses hilirisasi limbah, berbagai jenis limbah seperti RDF, biomasa, fly ash, dan slag dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Pendekatan ini membantu mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam dan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada di alur pengelolaan limbah. Jadi slide ini menunjukkan alur pengelolaan limbah di Indosemen. Limbah yang dihasilkan terlebih dahulu dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, limbah dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar alternatif, bahan baku produksi, atau diserahkan kepada pihak ketiga berizin apabila tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya ada hasil pengelolaan limbah B3. Jadi pada tahun 2025 di Indosemen total limbah B3 yang dihasilkan itu mencapai sekitar 59.824 ton. Dari jumlah tersebut sekitar 99,3%-nya berhasil dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar alternatif dalam proses produksi semen. Hanya sebagian kecil yang disimpan sementara atau diserahkan kepada pihak ketiga berizin. Hal ini menunjukkan tingkat pemanfaatan limbah yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk limbah non-B3, jadi total limbah yang dihasilkan itu mencapai 1.115,9 ton. Jadi sebanyak 92,3% dimanfaatkan kembali menjadi kompos atau bahan bakar alternatif, sedangkan sisanya diserahkan kepada pihak ketiga. Menariknya, pada tahun 2025 ini tidak terdapat limbah non-B3 yang disimpan. Jadi, sehingga seluruhnya limbah telah memiliki jalur pengelolaan yang jelas. Selanjutnya ada di pengelolaan energi. Jadi, pengelolaan energi ini menjadi salah satu fokus utama karena industri semen merupakan industri yang membutuhkan energi yang sangat besar.
Di Indosemen sendiri menargetkan penurunan konsumsi panas spesifik dan listrik ini secara bertahap melalui peningkatan efisiensi operasi kiln, audit energi, serta penggunaan bahan bakar alternatif. Selain itu, perusahaan juga menargetkan substitusi energi termal hingga 42% pada tahun 2030. Selanjutnya ada di tingkat konsumsi bahan bakar. Jadi efek ini menunjukkan peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif. Jadi pada tahun 2015 itu kontribusi bahan bakar alternatif hanya sekitar 2,3%. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 29%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus mendukung target dekarbonisasi. Nah, ini ada instalasi panel surya. Jadi selain memanfaatkan bahan bakar alternatif, Indosemen juga mengembangkan energi terbarukan melalui instalasi panel surya. Jadi hingga tahun 2025, kapasitas panel surya yang terpasang mencapai sekitar 72 MW. Program ini berpotensi mengurangi emisi karbon lebih dari 96.000 ton CO2 per tahun. Oke, lanjut ke pengelolaan emisi gas rumah kaca atau GRK. Untuk emisi gas rumah kaca, Indosemen menargetkan pengurangan emisi hingga 490 kg CO2 per ton semen. Jadi strategi yang digunakan antara lain meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta menerapkan teknologi pengendalian emisi yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada target dekarbonisasi. Sejak tahun 2010, intensitas emisi GRK cakupan 1 telah turun sekitar 29%, dan pada tahun 2025, intensitas emisi mencapai 512 kg CO2 per ton semen, yang ekuivalen, dan perusahaan menargetkan penurunan lebih lanjut hingga 490 kg CO2 per ton semen pada tahun 2030. Kemudian ke pengelolaan emisi debu dan gas konvensional. Selain emisi karbon, perusahaan juga mengendalikan emisi debu, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkala, penggunaan Continuous Emission Monitoring System atau CEMS, serta optimalisasi back filter. Hasil dari pengendalian emisi debu dan gas konvensionalnya itu menunjukkan bahwa emisi NO2 dan SO2 dan debu berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu faktor keberhasilannya adalah penggantian electrostatic precipitator menjadi back filter yang mampu menurunkan emisi debu hingga 14,6 mg per NM3. Lalu ada pengelolaan air. Pengelolaan air dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan konservasi. Perusahaan sendiri menerapkan sistem sirkulasi tertutup, penggunaan air daur ulang, pembangunan embung air hujan, serta pemantauan kualitas air limbah yang sebelumnya dilepas ke lingkungan. Oke, ini dapat dilihat ada intensitas pemakaian air ya. Pada tahun 2025, intensitas penggunaan air mencapai 0,24 meter kubik per ton klinker. Nah, nilai ini tuh menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan air dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, next ke pemakaian air. Pada tahun 2025, total pengambilan air Indosemen mencapai 3,1 juta m meter kubik dan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sumber air berasal dari air permukaan, air hujan, air tanah, dan PDAM yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya ada alur pengelolaan air limbah. Jadi alur ini menunjukkan bagaimana air limbah dikelola di PT Indosemen. Jadi air limbah dari aktivitas pabrik diolah melalui IPAL.
kemudian dialirkan ke kolam endapan atau embung. Setelah memenuhi baku mutu lingkungan, air dapat dimanfaatkan kembali maupun dilepas secara aman ke lingkungan. Selanjutnya ada ekonomi sirkular. Jadi PT Indosemen itu menerapkan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar dan bahan baku alternatif. Jadi pendekatan ini mengurangi konsumsi sumber daya baru sekaligus mengurangi jumlah limbah yang berakhir di lingkungan. Selanjutnya ada praktik 5R di Indosemen. Jadi sebagai pendukung ekonomi sirkular, perusahaan ini menerapkan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga replace. Jadi prinsip ini diterapkan pada setiap tahap proses produksi untuk memaksimalkan efisiensi sumber daya. Jadi untuk pemanfaatan limbah dengan pendekatan ekonomi sirkular pada proses produksi di PT Indosemen ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jadi gambar ini menunjukkan alur produksi semen Indosemen mulai dari penambangan bahan baku, pembakaran untuk menghasilkan klinker, hingga penggilingan dan pengemasan semen. Dalam prosesnya, RDF, biomasa, fly ash, dan GBFS dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku alternatif untuk mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, kami membahas studi kasus penerapan closed loop water cooling system pada mesin shredder di unit Palimanan PT Indosemen. Permasalahan awal adalah penggunaan sistem pendingin open loop, di mana air yang digunakan langsung dibuang setelah proses pendinginan. Kondisi ini menyebabkan konsumsi air yang tinggi dan menghasilkan limbah air dalam jumlah besar. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem closed loop. Data yang digunakan meliputi konsumsi air, volume air terbuang, hari operasi, dan biaya penggunaan air. Selain itu, dilakukan analisis material flow dan evaluasi dampak lingkungan. Pada kondisi awal tahun 2020, seluruh air pendingin yang digunakan langsung dibuang setelah digunakan. Dengan kata lain, belum terdapat mekanisme penggunaan ulang sehingga efisiensi pemanfaatan air masih sangat rendah. Perubahan sistem aliran air, setelah penerapan sistem closed loop, air yang telah digunakan tidak langsung dibuang. Air terlebih dahulu didinginkan kembali menggunakan heat exchanger dan kemudian digunakan kembali untuk proses pendinginan berikutnya. Hasil efisiensinya, jadi hasil perhitungan menunjukkan sekitar 91,64% air dapat dipertahankan dalam siklus tertutup. Artinya hanya sekitar 8,36% yang menjadi air buangan. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi yang sangat signifikan. Untuk data operasional 2022 menunjukkan bahwa sistem closed loop berjalan secara konsisten. Sebagian besar air pendingin berhasil digunakan kembali sehingga kebutuhan air baru menjadi jauh lebih rendah dibandingkan sistem sebelumnya. Kemudian ke perubahan sistem aliran air, hasil pengurangan air. Pada periode Januari hingga Juni 2022, total penggunaan air mencapai 6.409 meter kubik, dengan air yang dibuang hanya 543 meter kubik. Dengan demikian, sekitar 91,5% air berhasil dipertahankan dalam siklus tertutup. Selanjutnya, analisis efisiensi air. Secara keseluruhan, sistem closed loop menghasilkan efisiensi air sebesar 12.244 meter kubik pada tahun 2021 dan 5.866 meter kubik pada semester pertama tahun 2022. Hasil ini menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya sesuai prinsip ekologi industri. Selanjutnya ada analisis penghematan biaya. Jadi selain memberikan manfaat lingkungan, sistem ini juga memberikan manfaat ekonomi. Penghematan biaya air mencapai sekitar 29,6 juta rupiah pada tahun 2021 dan sekitar 14,2 juta rupiah pada semester pertama tahun 2022. Selanjutnya ada analisis water footprint. Jadi analisis water footprint ini menunjukkan adanya penurunan kebutuhan air baru secara signifikan. Penerapan ini mencerminkan prinsip reuse resource, waste minimization, dan circular system yang menjadi dasar konsep ekologi industri. Jadi sebagai kesimpulan,
Pertama, Indosemen telah menerapkan prinsip ekologi industri melalui pengelolaan energi, emisi, air, dan limbah secara terintegrasi. Kedua, konsep ekonomi sirkular diterapkan melalui pemanfaatan RDF, fly ash, dan GBFS sebagai sumber daya yang bernilai. Ketiga, kinerja lingkungan perusahaan terus meningkat yang ditunjukkan oleh penurunan emisi, pengendalian debu, dan peningkatan efisiensi penggunaan air. Keempat, penerapan closed-loop water cooling system terbukti mampu menghemat penggunaan air dan biaya operasional. Kelima, komitmen lingkungan perusahaan diperkuat melalui penerapan ISO 14001 2015 serta pencapaian penghargaan proper emas dan hijau. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.